Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman sekalian? Perkenalkan, saya Sakinah Warahmah. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Nah, dari mata kuliah saya yaitu biologi sel. Nah, mari kita simak bersama-sama yang akan saya jelaskan berikut ini. Mari simak ya teman-teman. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa sih sintesis protein itu. Nah, sintesis protein itu adalah proses pembuatan molekul protein oleh sel yang melibatkan DNA, RNA, dan berbagai enzim lainnya. Dan pada sel prokariotik, proses sintesis protein ini terjadi di sitoplasma. Lalu sementara itu pada sel eukariotik, proses ini berawal dari nukleus untuk membuat transkrip atau mRNA. Lalu tahapan sintesis protein di sel ini berlanjut saat mRNA menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi molekul protein polipeptida. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tahapan sintesis protein. Nah, pada tahapan sintesis protein ini terdiri dari dua proses. Yang satu transkripsi, yang kedua adalah translasi. Nah, pada sel eukariotik, transkripsi terjadi di dalam nukleus. Lalu sementara di translasi terjadi di ribosom yang terdapat pada sitoplasma. Nah, kedua proses ini dapat diringkas menjadi DNA, lalu RNA dan protein. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu tahapan dalam proses sintesis protein. Nah, ada 3 tahapan dalam proses sintesis protein, yaitu replikasi DNA, yang kedua transkripsi, dan ketiga adalah translasi. Baiklah, yang pertama adalah tahapan replikasi DNA. Nah, proses replikasi DNA ini membutuhkan bantuan enzim helikase yang bertugas melepaskan basa dan ikatan hidrogen yang terdapat pada rangkaian DNA. Nah, pada saat proses replikasi berlangsung, induk DNA akan membentuk anak DNA yang memiliki bentuk sama dengan induknya. Maka dapat disimpulkan bahwa induk DNA memiliki tugas yang membentuk DNA baru. Selanjutnya yang kedua adalah tahap transkripsi. Nah, salah satu dari beberapa rangkaian DNA akan mengalami proses transkripsi yang akan menghasilkan RNA. Nah, proses transkripsi ini masih termasuk ke dalam bagian ekspresi genetik. Nah, sehingga proses ini merupakan penyalinan teks DNA dan diubah menjadi RNA. Nah, pada tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Nah, saat proses ini terjadi, sebetulnya komponen yang mengalami perubahan hanya basa nitrogen, timina, pada DNA. Kemudian digantikan dengan urasil RNA. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap translasi. Nah, pada saat proses pembentukan protein, ribosom melakukan translasi. Nah, hal ini untuk menerjemahkan urutan nukleotida yang terkandung dalam molekul mRNA dan mengubahnya menjadi rangkaian asam amino sebagai penyusun protein. Pada tahap ini, setidaknya terdapat 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan mRNA. Dalam proses translasi, mRNA yang menjadi salinan urutan DNA untuk menyusun gen dalam bentuk kerangka baru terbuka. Nah, mRNA juga memiliki informasi urutan asam amino. Baiklah, terima kasih teman-teman telah menyimak materi yang saya jelaskan. Semoga hari Anda sehat selalu.